Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Catatan Mahza. Kembali lagi pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kembali flashback ke materi kepemimpinan atau leadership. Salah satu materi yang paling penting dalam sebuah organisasi ya, atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Apa itu? Yaitu tentang leadership ya, kepemimpinan. Kemudian sebelum ke pembahasan, sebenarnya kepemimpinan atau leadership itu penting gak sih buat teman-teman? Oke ya, saya kira teman-teman bisa berpikir sejenak, kira-kira penting gak sih pembahasan kali ini? Penting gak sih seseorang memiliki jiwa kepemimpinan? Oke ya, lanjut. Kemudian kalau teman-teman sudah berpikir sejenak tadi, kira-kira apa sih leadership itu? Apa sih kepemimpinan itu? Oke, sebelum ke slide selanjutnya, mungkin teman-teman bisa berpikir sejenak, apa sih itu kepemimpinan? Apa sih tentang leadership? Udah? Kalau sudah, kita lanjut. Tentang apa? Ya, pengertian dari leadership itu sendiri atau pengertian dari kepemimpinan. Nah, leadership itu adalah bahasa Inggris ya teman-teman. Dari kata leader, leader artinya pemimpin, sedangkan leadership artinya kepemimpinan gitu. Kemudian, kalau secara istilahnya ya, pengertian lebih lanjut tentang kepemimpinan adalah suatu kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, atau kalau perlu memaksa orang lain agar mau menerima pengaruh dari seorang pemimpin ya, dari seseorang yang kemudian seseorang yang diajak, didorong, dituntun atau digerakkan akhirnya mau berbuat sesuatu yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Gitu ya teman-teman. Jadi leadership atau kepemimpinan itu tidak lepas yang namanya dengan maksud atau tujuan yang hendak dicapai. Harus ada maksud dan tujuan gitu. Itu penting sekali. Kemudian, sebelum memimpin, maka seseorang perlu mengetahui beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama, kenali dirimu sendiri ya. Harus tahu, seseorang yang memimpin sebelum memimpin harus tahu diri kita sendiri itu bagaimana, sifat kita bagaimana. Kemudian kalau perlu kita cari ya kelebihan dan kekurangan sifat kita. Itu penting sekali gitu dalam memimpin. Kemudian kenali situasi yang dihadapi. Ini juga penting teman-teman ya. Jadi harus tahu situasi yang dihadapi di depan kita gitu. Kalau kita itu memimpin gitu. Itu penting sekali. Itu bisa dijadikan tolak ukur bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil selanjutnya setelah kita tahu situasi yang kita hadapi gitu. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kita harus memilih gaya kepemimpinan ya yang harus kita gunakan gitu. Jadi ada beberapa nanti di slide selanjutnya ada beberapa gaya kepemimpinan ya. Nanti bisa teman-teman pilih sendiri kira-kira yang cocok dalam dipraktekkan dalam sebuah organisasi yang saya kelola ini bagaimana, yang mana gitu, dan yang baik menurut bersama itu bagaimana, itu penting ya dalam menjalankan sebuah organisasi gitu. Dan yang tidak kalah penting juga adalah tentang apa? Job description ya, atau kita harus tahu kebutuhan individu yang mana, terus kemudian kebutuhan kelompok yang mana gitu. Jadi ada pembagian tugas tertentu dalam sebuah organisasi gitu. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri tapi bersama-sama. Oke, next. Kemudian kalau kita sudah tahu mengenai pengertian dari kepemimpinan, kemudian apa yang harus kita miliki sebelum memimpin, maka kita juga harus tahu fungsinya apa sih, tugasnya apa sih seorang pemimpin itu. Kemudian yang pertama tugasnya, fungsinya. Yang pertama membimbing ini ya.
Jadi seorang pemimpin harus bisa membimbing anggotanya seperti itu. Kemudian memberi atau membangunkan motivasi. Nah, ini juga penting. Pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada anggotanya gitu. Karena pemimpin itu kan di depan. Jadi tugasnya salah satunya yaitu harus ada motivasi ya, motivasi diri kemudian ditularkan kepada anggotanya. Kemudian yang ketiga, membawa pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai dengan perencanaan. Nah, ini kan yang namanya organisasi pasti ada yang namanya suatu perencanaan di awal. Nah, itu tugasnya pemimpin yaitu tadi gitu, mengarahkan ya anggotanya untuk menjalankan rencana yang sudah direncanakan di awal seperti itu. Yang pastinya sama-sama gitu, saling kerjasama antara pemimpin dengan anggota. Dan memberikan jaringan komunikasi yang baik. Nah, ini dalam hal apapun ya, dalam hal ini organisasi sangat penting ya, yang namanya komunikasi ya. Komunikasi yang baik akan melahirkan suatu hubungan yang baik seperti itu. Dalam hal ini hubungan dalam organisasi. Kemudian fungsi pokoknya ya ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama perencanaan ya. Perencanaan ini penting sekali teman-teman ya. Jadi suatu organisasi harus ada perencanaan di awal ya. Biasanya kalau dalam organisasi ada yang namanya rapat kerja gitu. Jadi membahas tentang apa kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi di awal gitu ya, direncanakan sebelum akhirnya diterapkan nanti gitu. Itu penting. Kemudian yang kedua pelaksanaan. Ya, pelaksanaan itu adalah realisasi dari apa? Realisasi dari perencanaan yang sudah dibuat di awal gitu ya. Kemudian pengawasan. Ini pemimpin juga harus mengawasi teman-teman. Jadi kan nanti ada kaitannya dengan tadi job description, kemudian pemimpinnya itu mengawasi gitu, mengawasi anggotanya. Kemudian pemimpin itu sebagai orang yang mengambil keputusan. Nah, ini ya, mengambil keputusan yang pastinya itu sudah dimusyawarahkan, kemudian yang memutuskan adalah seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, jadi evaluasi itu adalah pokok terakhir ya, fungsi pokok terakhir. Sudah direncanakan, dilaksanakan, sudah diawasi, kemudian sudah diputuskan, dijalankan, dievaluasi. Terakhirnya dievaluasi bagaimana ini kegiatannya, bagaimana, kemudian apa yang kira-kira sudah sesuai apa belum, dan langkah-langkah yang akan kita lakukan setelah itu gitu. Oke, itu berkaitan dengan tadi ya. Kita lanjut tipe-tipe kepemimpinan ya. Jadi ada tipe-tipenya gitu. Ada beberapa, ini ada 4 ya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang saya ambil itu ini 4 ya. Karismatik, otoriter, liberal, dan demokratis gitu teman-teman. Oke. Karismatik ya, pemimpin yang mempunyai daya tarik dan wibawa yang sangat tinggi, bisa dimiliki oleh orang-orang yang sangat alim lagi soleh ya. Ini teman-teman, jadi kadang kan kita lihat seseorang itu sangat berwibawa, meskipun kita nggak kenal gitu, tapi kita lihatnya itu sangat berwibawa ya. Nah, itu biasanya ada jiwa-jiwa karismatik dalam seseorang gitu. Kemudian yang kedua otoriter. Nah, ini pemimpin yang tidak dapat mendengarkan kritik, pendapat atau saran dari bawahannya gitu teman-teman. Ini juga ada teman-teman gitu, otoriter ya, pokoknya maunya itu pemimpinnya gitu. Jadi nggak butuh yang namanya pendapat, saran atau masukan dari bawahannya. Yang penting dijalankan gitu aja, itu otoriter gitu. Kemudian liberal. Nah, ini pemimpin yang tidak tahu menahu dengan persoalan bawahannya dan membiarkan bawahannya mencari masalah dan pemecahnya sendiri. Jadi liberal kan bebas ya teman-teman. Jadi anggotanya dibebaskan gitu, yang melaksanakan, tapi pemimpinnya nggak tahu menahu gitu. Kemudian yang keempat yaitu demokratis.
Demokratis ya, kekuasaan sepenuhnya pada anggota. Segala keputusan berdasarkan musyawarah dan bersama anggotanya pemimpin mencari masalah serta pemecahannya dicari bersama-sama. Itu demokratis teman-teman. Jadi dengan cara musyawarah atau kaitannya dalam pelajaran itu demokratis dari, oleh, dan untuk gitu ya, untuk rakyat. Nah dalam hal ini organisasi maka dari, untuk, dan oleh anggota gitu. Jadi bersama-sama, saling sama-sama merangkul, mencari bukan mencari masalah ya, menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah ini gaya kepemimpinan ya, ini versi dari Ki Hajar Dewantara ya. Ada beberapa, ini yang paling penting. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Maksudnya bagaimana? Nah ini dia ya, ing ngarso sung tulodo, apabila di depan maka memberi contoh. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah memberikan motivasi ya. Dan tuturi handayani, apabila di belakang memberi dorongan. Nah ini ya gaya kepemimpinannya. Jadi di depan itu ya kasih contoh yang baik untuk anggotanya. Kemudian kalau di tengah-tengah ya tugasnya memberikan motivasi begitu. Dan apabila di belakang maka memberikan support atau dukungan kepada anggotanya gitu. Itu ya menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita juga harus tahu teman-teman mengenai sifat-sifat seorang pemimpin ya. Yang pertama, niat berkhidmah kepada Allah dan organisasi. Nah ini penting ya. Jadi pasti semua orang itu ya tidak jarang ada yang pengen jadi pemimpin, ada yang tidak. Tapi kalau sudah dikasih amanat untuk menjadi pemimpin maka harus gitu, harus bisa melaksanakan dan menjalankan kepercayaan bersama. Niat ya, ada niat gitu. Katanya innamal a'malu biniat gitu. Jadi harus ada niat, ada keinginan dalam diri untuk berkhidmah gitu. Jadi mengabdi gitu istilahnya ya. Kemudian adil, setia, dan ikhlas dan pantang menyerah. Ini adil bagaimana menerapkannya. Jadi semua anggota itu sama, disamakan gitu, nggak peduli itu teman, sahabat, keluarga, pokoknya sama. Setia ya, loyal ya, ini penting, loyal dalam sebuah organisasi. Ikhlas ya, ini sama-sama belajar ya, ikhlas, karena dalam organisasi kan istilahnya mengurusi banyak orang, jadi tidak mudah. Jadi itu harus belajar gitu ya, sama-sama belajar untuk ikhlas dan pantang menyerah gitu. Jadi harus ada sikap pantang menyerah dalam jiwa seorang pemimpin gitu teman-teman, karena kan yang namanya organisasi pasti tidak akan lepas yang namanya masalah, kemudian kan mengurusi banyak orang, makanya tidak mudah. Jadi harus bisa memiliki sifat pantang menyerah. Kemudian penuh energi dan inisiatif ya, gemar beraktivitas, jadi aktif gitu, tidak emosional, simpatik, sopan, dan fleksibel. Kemudian cakap, banyak akal, terampil, komunikatif, dan terbuka. Nah ini biasanya orang yang dipilih menjadi pemimpin itu orang-orang yang komunikatif gitu ya, komunikasinya baik ya gitu. Kemudian tidak mudah menunda pekerjaan. Nah ini yang paling penting gitu. Jadi harus sama-sama dikerjakan, latihan bersama-sama mengerjakan gitu, tidak menunda-nunda dan selalu siap untuk jatuh dan tumbuh. Itu ya, itu kaitannya dengan sifat seorang pemimpin. Kemudian sifat atau karakter yang senantiasa harus dijadikan suatu pedoman atau dasar meliputi apa saja dalam memimpin. Ada 4 ya. Ini sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik benar ya, benar dalam ucapan, perbuatan, kemudian itu ya. Kemudian amanah, dapat dipercaya ya gitu. Ini penting teman-teman, dipercaya oleh banyak orang gitu, menjalankan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Kemudian tabligh, menyampaikan ya, ini menyampaikan gitu ya, menyampaikan dalam bentuk apa, ucapannya, tindakannya itu sesuai gitu. Dan fatonah, cerdas dan peka. Nah ini dalam organisasi kan harus dituntut untuk peka terhadap suatu masalah, jadi tanggap gitu terhadap masalah-masalah tertentu. Kemudian apa sih hubungan kepemimpinan dengan organisasi? Ya, hubungannya sangat penting ya. Organisasi pasti tidak akan lepas yang namanya kepemimpinan, dan kepemimpinan pasti ada dalam sebuah organisasi. Jadi saling berkaitan, penting sekali teman-teman gitu.
Nah, ini ada quotes dari John Quincy Adams. Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, kamu adalah seorang pemimpin. Nah, ini teman-teman ya. Jadi semua orang itu pada dasarnya pemimpin ya. Pemimpin bagi diri sendiri itu juga penting ya. Memiliki jiwa pemimpin itu penting sekali. Oke, itu ya. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.